Iki kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berikut materi yang akan kami sampaikan tentang diet nutrisi pada pasien dengan penyakit degeneratif. Pembahasan yang akan dibahas, yang pertama itu definisi penyakit degeneratif, yang kedua faktor risiko, ketiga pencegahan, dan yang keempat macam-macam penyakitnya. Definisi penyakit degeneratif: penyakit tidak menular atau degeneratif merupakan proses berkurangnya fungsi sel saraf secara bertahap tanpa sebab yang diketahui. Kondisi ini berakibat pada sel saraf yang sebelumnya berfungsi normal menjadi lebih buruk sehingga tidak berfungsi sama sekali. Penyakit degeneratif merupakan gangguan di mana terjadinya penurunan fungsi atau kerusakan struktur tubuh yang terjadi secara bertahap. Penyebab utama peningkatan penyakit ini adalah perubahan gaya hidup. Selanjutnya, faktor resiko penyakit degeneratif. Yang pertama, pola makan yang tidak sehat. Yang kedua, kurangnya aktivitas fisik. Yang ketiga, konsumsi rokok. Dan yang keempat, meningkatnya stres dan paparan penyebab penyakit degeneratif. Selanjutnya, upaya preventif penyakit degeneratif. Yang pertama, merubah gaya hidup. Yang kedua, atasi obesitas. Dan ketiga, kendalikan stres. Keempat, melakukan aktivitas fisik dan berolahraga. Dan yang kelima, menerapkan pola gizi yang seimbang. Penyakit degeneratif. 1. Penyakit diabetes mellitus. Diabetes adalah penyakit kronis yang terjadi ketika pankreas tidak menghasilkan insulin yang cukup atau ketika tubuh tidak dapat secara efektif menggunakan insulin yang dihasilkan. Gejala akut dan tanda dini meliputi yaitu penurunan berat badan, rasa lemas dan cepat lelah, sering kencing atau poliuri pada malam hari dengan jumlah air seni banyak minum polidipsi, banyak makan polifagi. Gejala kronis meliputi gangguan penglihatan berupa pandangan yang kabur, gangguan saraf tepi berupa kesemutan, gatal-gatal dan bisul, rasa tebal pada kulit yang menyebabkan penderita lupa memakai sendal dan sepatunya. Gangguan fungsi seksual dapat berupa gangguan ereksi keputihan. Faktor risiko diabetes mellitus. Faktor risiko diabetes mellitus dikelompokkan menjadi dua, yaitu A. Faktor risiko yang tidak dapat diubah, yaitu umur, keturunan. B. Faktor risiko yang dapat diubah, yaitu pola makan yang salah, aktivitas fisik kurang gerak, obesitas, stres, dan pemakaian obat-obatan. Upaya pencegahan. A. Pencegahan primer. Seseorang terserang penyakit diabetes, hal yang diperlukan dan dilakukan adalah 1. Membiasakan makan dengan pola makan gizi seimbang. 2. Mempertahankan berat badan dalam batas normal. 4. Menghindari zat atau obat yang dapat mencetuskan timbulnya diabetes. Di sini B. Pencegahan sekunder. Pencegahan ini bertujuan mendeteksi diabetes secara dini. Hal yang perlu dilakukan adalah 1. Tetap melakukan pencegahan primer. 2. Pengendalian gula darah agar tidak terjadi komplikasi diabetes. 4. Mengatasi gula darah adalah obat-obatan baik oral maupun suntikan. C. Pencegahan tersier. Bertujuan mencegahan kecacatan lebih lanjut dari komplikasi yang sudah terjadi, seperti pemeriksaan pembuluh darah pada mata, pemeriksaan otak,
ginjal, serta tungkai. Diet pada pasien DM. Syarat diet diabetes mellitus. 1. Energi diberikan cukup sesuai dengan kebutuhan. 2. Berikan serat cukup yang terdapat dalam sayur dan buah. Tujuan diet: 1. Memberikan makanan sesuai kebutuhan. 2. Mempertahankan kadar gula darah sampai mendekati normal. 3. Mempertahankan berat badan menjadi normal. 4. Mencegah terjadinya kadar gula darah rendah yang dapat menyebabkan pingsan. Bahan makanan yang dianjurkan: sumber protein hewani yaitu ayam tanpa kulit, sumber protein nabati yaitu tempe dan tahu, sayuran yaitu sayur tinggi serat seperti kangkung, buah-buahan yaitu seperti jeruk, apel, pepaya. Bahan makanan yang dibatasi: 1. Semua jenis sumber karbohidrat dibatasi seperti nasi dan bubur. 2. Sumber protein hewani yang mengandung lemak jenuh yang tinggi seperti kornet, sosis. 3. Sayuran yaitu daun melinjo atau daun singkong. 4. Yaitu buah-buahan seperti nanas dan anggur. 5. Makanan yang digoreng dan menggunakan santan atau santan kental dan kecap. Pelaksanaan diet yang tepat yaitu makanlah yang teratur sesuai dengan jumlah, jam dan jenis yang telah dianjurkan. 2. Perbanyak makan sayuran yang mengandung banyak serat. 3. Gunakan daftar penukar bahan makanan untuk variasi menu, sehingga dapat memilih bahan makanan yang sesuai dengan menu. 4. Usahakan melakukan olahraga secara teratur disesuaikan dengan kemampuan tubuh. 5. Periksa secara teratur kadar gula dalam darah. Penyakit degeneratif yang kedua yaitu penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Suatu kondisi di mana pembuluh darah memiliki tekanan darah tinggi atau tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm air raksa atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm air raksa. Gejala yang sering muncul adalah pusing, sakit kepala serasa akan pingsan, tinnitus atau terdengar suara mendengung dalam telinga, dan penglihatan menjadi kabur. Faktor-faktor risiko hipertensi. Yang pertama, faktor penyebab hipertensi yang dapat dikontrol, pada umumnya berkaitan dengan gaya hidup dan pola makan. Faktor-faktor tersebut antara lain kegemukan atau obesitas, kurang olahraga, konsumsi garam berlebihan, merokok dan mengonsumsi alkohol, dan stres. Faktor yang tidak dapat dikontrol yaitu keturunan atau genetika, jenis kelamin, dan umur. Adapun pencegahannya, yang pertama mengatasi obesitas dan mengontrol berat badan. Yang kedua, bagi penderita obesitas, pertama harus mengupayakan mengatasi obesitasnya. Yang ketiga, mengatur pola makan atau diet sehat dan mengurangi asupan garam. Ketiga yaitu penyakit aterosklerosis. Aterosklerosis adalah suatu kondisi di mana dinding arteri menebal sebagai akibat dari akumulasi bahan lemak seperti kolesterol. Faktor resiko: A. Hipertensi, B. Kolesterol dan trigliserid tinggi, C. Diabetes, D. Merokok, E. Umur. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu menjaga pola makan gizi seimbang, makan makanan yang dapat menurunkan kadar kolesterol, menjaga tetap melakukan aktivitas fisik atau berolahraga, mengelola stres, berhenti merokok, dan menjaga tekanan darah. Selanjutnya yaitu adalah penyakit jantung. Umumnya, penyakit jantung adalah kelas penyakit yang melibatkan pembuluh jantung atau darah yang terdapat arteri dan vena. Penyakit jantung itu mengacu pada setiap penyakit yang mempengaruhi sistem kardiovaskular. Penyakit jantung mempunyai gejalanya. Yang pertama ada rasa nyeri. Yang kedua sesak nafas. Yang ketiga mudah lelah. Yang keempat mudah terkejut dan jantung berdebar. Yang terakhir pusing dan pingsan. Penyakit jantung mempunyai pencegahannya. Apa saja sih? Nah, di sini ada langkah-langkah untuk mencegah penyakit kardiovaskular. Yang pertama, diet rendah lemak, serat tinggi termasuk biji-bijian dan banyak buah segar dan sayuran atau setidaknya 5 porsi sehari. Yang kedua, diet tinggi sayuran dan buah. Yang ketiga, berhenti merokok dan menghindari perokok
pasif. Yang keempat, membatasi konsumsi alkohol untuk batas harian yang direkomendasikan. Yang kelima, tekanan darah lebih rendah jika tinggi melalui penggunaan obat antihipertensi. Yang keenam, menurunkan lemak tubuh atau BMI jika berlebihan berat badan atau obesitas. Yang ketujuh, meningkatkan aktivitas harian sampai 30 menit olahraga berat per hari, sedikitnya 5 kali per minggu. Yang kedelapan, menurunkan stres psikososial. Yang kelima, penyakit kanker. Penyakit kanker adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel jaringan tubuh yang tidak normal. Penyakit kanker mempunyai jenis-jenisnya. Yang pertama ada karsinoma, yaitu adalah jenis kanker yang berasal dari sel yang melapisi permukaan tubuh atau permukaan saluran tubuh. Misalnya, jaringan seperti sel kulit, testis, ovarium, kelenjar mucus, sel melanin, payudara, leher rahim, kolon, rektum, lambung, pankreas, dan esofagus. Yang kedua, limfoma, yaitu jenis kanker yang berasal dari jaringan yang membentuk darah, misalnya jaringan limfe, lakteal, berbagai kelenjar limfe, timus, dan sumsum tulang. Yang ketiga, leukemia. Kanker ini tidak membentuk massa tumor, tetapi memenuhi pembuluh darah dan mengganggu fungsi sel darah normal. Yang keempat, sarkoma, yaitu jenis kanker di mana jaringan penunjang yang berada di permukaan tubuh seperti jaringan ikat, termasuk sel-sel yang ditemukan di otot dan tulang. Yang kelima ada glioma, yaitu kanker susunan saraf, misalnya sel-sel glia atau jaringan penunjang yang di susunan saraf pusat. Yang keenam ada karsinoma. Istilah yang digunakan untuk menjelaskan sel epitel abnormal yang masih terbatas di daerah tertentu, sehingga masih dianggap lesi prainvasif atau kelainan atau luka yang belum menyebar. Apa sih tahapan perkembangan dalam penyakit kanker? Nah, di sini kami mempunyai 3 tahap. Yang pertama, tahap awal atau inisiasi. Yang kedua, tahap progresi. Dan yang ketiga, tahap kerja, yaitu metatasi. Gejala-gejala kanker ada apa aja ya? Nah, di sini terdapat 5 gejala, yaitu yang pertama, pengeluaran darah atau nanah yang tidak normal. Yang kedua, adanya benjolan baru baik di payudara atau bagian tubuh lain. Yang ketiga, luka yang tidak mau sembuh-sembuh. Yang keempat, perubahan yang menetap pada pola buang air besar. Dan yang terakhir, suara serak atau batuk menetap. Tetapi, terdapat pencegahannya loh. Nah, ini adalah beberapa upaya pencegahan yang dilakukan pada penyakit kanker. Antara lain, yang pertama, menghindari polusi udara. Yang kedua, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan tempat hidup. Terakhir, menambah porsi sayuran dan buah-buahan. Yang keenam, penyakit stroke. Penyakit stroke adalah penyakit gangguan fungsional otak berupa kematian sel-sel darah neurologi akibat gangguan aliran darah pada salah satu bagian otak. Secara spesifik, hal itu terjadi karena terhentinya aliran darah ke otak karena sumbatan atau pendarahan. Penyakit stroke mempunyai gejala dan tanda stroke akut, yaitu adanya serangan defisit neurologis atau kelumpuhan vokal.
Selanjutnya, gejala-gejala yang muncul itu bervariasi pada penyakit stroke, tergantung bagian otak yang terganggunya. Terdapat 3 gejala. Yang pertama, gejala bersifat sementara. Yang kedua, gejala makin lama makin berat atau progresif. Yang ketiga, gejala menetap atau permanen. Selanjutnya, yang ketujuh, penyakit osteoporosis. Menurut definisi WHO, osteoporosis adalah gangguan tulang dengan ciri penipisan tulang dan gangguan arsitektur tulang yang berdampak tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Gejala perapuan tulang tidak memberi gejala yang khas sehingga banyak orang tidak menyadari adanya kemunduran ini. Beberapa gejala yang harus diwaspadai sebagai pertanda awal perapuan tulang yaitu nyeri pada tulang pada saat melakukan gerakan atau membungkuk atau jongkok yang biasanya tidak pernah terjadi. Nyeri pada tulang belakang sebagai akibat tulang yang rawan di antara ruas tulang belakang semakin tipis dan mengeras. Nah, adapun faktor resikonya, yang pertama penggunaan obat-obatan, terus usia, dan jenis kelamin. Selanjutnya, yang ke-8, penyakit gout atau hiperurisemia. Penyakit gout atau pirai yang tergolong ke dalam salah satu penyakit artritis merupakan suatu penyakit akibat gangguan metabolisme purin. Gangguan tersebut menyebabkan tingginya kadar asam urat di dalam darah yang selanjutnya mudah mengkristal akibat metabolisme purin yang tak sempurna. Penyebabnya yaitu akibat produksi asam urat yang berlebihan, pembuangan asam urat yang kurang, atau kombinasi produksi asam urat berlebih dan pembuangan yang berkurang. Adapun gejala dari asam urat, yang pertama meliputi kesemutan dan linu, nyeri terutama malam hari atau pagi hari saat bangun tidur, sendi yang terkena asam urat terlihat bengkak, kemerahan, panas, dan nyeri luar biasa pada malam dan pagi hari. Yang kedua, artritis pirai akut yang terjadi secara mendadak. Timbulnya rangsangan bisa dipicu oleh luka ringan, pembedahan, pemakaian sejumlah besar alkohol, atau makanan yang kaya protein, kelelahan, stres emosional. Penyakit reumatoid arthritis. Reumatoid arthritis atau RA adalah gangguan kronis inflamasi sistematik yang dapat mempengaruhi banyak jaringan dan organ, tetapi terutama menyerang fleksibel atau sinovial sendi. Gejala reumatoid arthritis umumnya ditandai dengan adanya beberapa gejala yang berlangsung selama minimal 6 minggu, yaitu kekakuan pada dan sekitar sendi yang berlangsung sekitar 30-60 menit di pagi hari, bengkak pada 3 atau lebih sendi pada saat bersamaan. Bengkak dan nyeri umumnya terjadi pada sendi-sendi tangan. Sendi yang mengalami pembengkakan dan nyeri biasanya terasa hangat dan lembek bila disentuh. Faktor resiko dan pencegahan. Faktor risiko yang akan meningkatkan risiko terkena penyakit artritis reumatoid adalah: yang pertama, jenis kelamin. Perempuan lebih mudah terkena reumatoid arthritis daripada laki-laki, perbandingannya adalah 2-3 banding 1. Yang kedua, umur. Artritis reumatoid biasanya timbul antara umur 40-60 tahun. Namun penyakit ini juga dapat terjadi pada dewasa tua dan anak-anak atau artritis reumatoid juvenil. 3. Riwayat keluarga. Apabila anggota keluarga Anda ada yang menderita penyakit artritis reumatoid, maka Anda kemungkinan besar akan terkena juga. 4. Merokok. Merokok dapat meningkatkan risiko terkena artritis reumatoid. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan antara lain dengan mengurangi faktor resiko, seperti mengatasi obesitas, melakukan aktivitas fisik, mengontrol faktor metabolik seperti asam urat, lemak, dan gula darah. Baik, terima kasih semuanya.